Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua dan orang-orang yang berada di sekitar kita makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Makin lama berada pada kesadaran jiwa tenang. Pada setiap kondisi, pada setiap situasi yang kita hadapi sehari-hari. Oke Sobat RTD, saya ingin juga ucapkan terima kasih buat Sobat RTD yang sudah menonton video ini dan video-video yang ada di RTD Channel. Dan terima kasih kembali, terima kasih sekali buat Sobat RTD yang sudah mulai share video-video yang ada di RTD Channel, sehingga makin banyak orang yang terinspirasi, teringat kembali, termotivasi untuk kembali berada pada kesadaran jiwa tenang pada setiap kondisi yang sedang dihadapi. Nah, Sobat RTD, saya ingin sharing mengenai video ini sebetulnya paling enak ditonton atau paling enak dijadikan sebuah pondasi. Paling enak dijadikan sebuah cara untuk bisa beristirahat dengan lebih baik, terutama pada weekend. Karena saya ingin share sebuah cara untuk beristirahat yang paling optimal dan maksimal. Sebuah cara buat Sobat RTD yang ingin mengistirahatkan sejenak dirinya dari hiruk pikuk riuh rendahnya dunia ataupun pikiran. Nah Sobat RTD, sering sekali saya share di video-video saya itu bagaimana caranya masuk kesadaran jiwa tenang. Dan apakah jiwa tenang ini harus didapat sebelum atau sesudah. Sebelum kita beraktivitas atau sesudah kita beraktivitas. Sebelum kita dapatkan apa yang kita inginkan atau sesudah kita dapatkan apa yang kita inginkan. Apakah kita bisa tenang sebelum kita dapatkan apa yang kita rencanakan, sebelum kita dapatkan keberhasilan, ataukah kita tenang pada saat kita sudah dapatkan apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita impikan. Kalau yang kita impikan sudah kita dapat, baru kita bisa tenang. Sering sekali kan saya share soal itu. Dan dulu di beberapa video awal itu sering saya share adalah, perlukah kita kesana kesini untuk healing? Perlukah kita camping? Perlukah kita jalan kesana kesini? Perlukah kita ke tempat-tempat yang lagi viral? Ke gunung, ke pantai, ke hutan-hutan, ke danau-danau. Pergi ke sana untuk mencari healing? Tentunya perlu sekali supaya nggak bosan. Tapi bukan ke sana itu untuk dapatkan ketenangan. Ke sana itu hanya sekedar jalan-jalan, nyari referensi, mendapatkan suasana yang baru. Tapi kalau ketenangan, kalau ingin healing, ya sekarang lah saat yang paling tepat. Bukan nanti, bukan besok, bukan di sana, tapi di sini sekarang saat ini kita harus bisa healing. Kita nikmati kesadaran jiwa tenang, kita masuk pada kesadaran jiwa tenang, kemudian kita rasakan bagaimana rasanya healing, bagaimana rasanya bisa mengobati, bagaimana caranya bisa mendifrag, menaruh kembali hal-hal yang harusnya ada di sini, ini saling bertabrakan tempatnya, mengatur kembali diri kita ini. Dan membiarkan seolah-olah pikiran ini beristirahat. Biar jadi nggak banyak pikiran. Seolah-olah begitu. Padahal bila kita bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, kemudian mengamati pikiran,
maka itu prosesnya sangat menyenangkan. Adalah sebuah proses healing bagi tubuh. Pagi tadi ketika saya jogging, lari pagi, saya coba kembali dan saya fokuskan kembali untuk lakukan mindfulness running. Sebelum-sebelumnya saya juga lakukan hal tersebut, tapi ada tujuan yang lain. Misalnya pembenahan energi, misalnya mengatur pikiran, misalnya mencari apa sih yang menjadi dorongan bagi setiap tindakan saya, dan saya berusaha mengamati ketika lari tersebut. Terus ada hal-hal lain, misalnya juga self-healing dengan menggunakan energi. Nah, kalau tadi pagi, saya benar-benar hanya fokus pada mindfulness running, yaitu mengamati pikiran saya sendiri, mengamati diri saya sendiri. Dan tentunya caranya sama seperti video-video sebelumnya. Tapi di video kali ini saya fokus pada sebuah cara untuk bisa beristirahat dengan optimal. Apa itu? Mindfulness. Caranya bagaimana? Masuki kesadaran jiwa tenang. Sobat RTD sudah relaksasi energi belum hari ini? Sobat RTD sudah masuk pada kesadaran jiwa tenang belum? Buat Sobat RTD yang mengikuti program pembersihan energi negatif, akan menjadi lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Akan lebih mudah untuk bisa mendapatkan keheningan di dalam diri. Sebab timbunan energi negatifnya rutin terbuang, rutin terbersihkan. Pelan akan makin banyak timbunan yang sudah terbersihkan. Bila yang belum ikut yuk di program pembersihan energi negatif. Ada banyak manfaatnya. Akan membuat Sobat RTD menjadi lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Kenapa begitu? Karena yang mengganggu, yang menghalangi kita bisa lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang adalah timbunan energi negatif yang ada di dalam diri kita sendiri, yang berasal dari pikiran serta perasaan kita, yang berasal dari tindakan kita, yang berasal juga dari interaksi sosial kepada orang lain. Nah, timbunan energi negatif ini yang membuat kita lebih sulit masuk pada kesadaran jiwa tenang, lebih sulit merasakan keheningan, lebih sulit juga akhirnya merasakan kebahagiaan, lebih sulit juga merasakan kedamaian. Ayo Kasa. Lebih sulit juga untuk mendapatkan kesadaran, lebih sulit mendapatkan sadar bahwa sekarang pun kita sebenarnya sudah sangat sejahtera. Sudah ada banyak nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita yang bisa kita syukuri. Ini yang membuat kita, maksudnya timbunan energi negatif ini yang membuat hidup kita menjadi lebih tidak enak dibandingkan seharusnya, dan lebih berfokus pada zona negatif dibandingkan zona positifnya. Nah, kalau bisa tenang, kalau bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, kita tahu ini zona positif, ini zona negatif. Kita ada di tengah-tengahnya. Mau mana yang dimanfaatkan ini? Kadang-kadang bagi yang rajin mengamati, rajin melakukan relaksasi energi dan mengamati, itu tidak memilih keduanya. Dia hanya ada di tengah-tengah. Diam saja di sana. Maka akhirnya dia bisa sadar bahwa dia sedang hadir di saat ini. Ini yang membuat energi itu menjadi bekerja lebih enak dan nyaman. Bisa bekerja menjadi lebih optimal.
membuat diri kita ini seperti terrecharge kembali. Bila kita bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, kita akan bisa lebih mudah mengamati pikiran kita sendiri, baik yang positif dan negatif. Ini yang sering saya sebut, atau yang kali ini saya sebut sebagai sebuah cara untuk bisa beristirahat dengan maksimal, optimal. Saya tadi pagi running itu kira-kira mungkin sekitar 40 menit. Dapatlah kira-kira sekitar 10-an kilo apa 11 kilo gitu ya. Nah, pulangnya itu sangat fresh. Saya lakukan mindfulness running. Saya tidak melakukan apa-apa ya ketika itu. Maksudnya tidak membenahi energi, tidak memaintain energi. Tidak. Awalnya mungkin begitu ketika awal melakukan running gitu ya. Persiapannya ya harus maintain energi. Kemudian fokus pada satu hal, mindfulness. Saya mengamati diri saya sendiri. Saya mengamati pikiran saya sendiri. Saya mengamati perasaan saya sendiri. Terus saya lakukan itu terus. Tanpa sadar sudah 40 menit, hampir 50 menit. Dan sudah dapat kira-kira mungkin sekitar 10-11 kilo. Sampai rumah, nafas tidak terengah-engah, biasa saja. Ya biasa seperti lari ya. Kemudian merasa sangat fresh. Seperti pikiran ini sudah diistirahatkan. Seperti badan ini habis istirahat. Ya ini yang terjadi kalau kita bisa mengamati pikiran serta perasaan. Kita bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang dan mengamati saja. Ingat, ekspektasinya adalah mengamati. Melihat saja. Hanya melihat. Hanya melihat. Bukan melihat apa yang kita inginkan untuk bisa dilihat. Enggak. Ekspektasinya hanya melihat. Hanya mengamati. Bukan juga menunggu kehadiran sang navigator. Enggak. Ya sudah, sekedar mengamati. Sekedar melihat saja. Untuk gampangnya ya melihat apa yang ada di luar dulu. Kemudian lama-lama menjadi melihat apa yang ada di dalam pikiran. Serta apa yang ada dalam perasaan. Lakukan itu terus. Ini sebuah cara untuk bisa merecharge energi. Membuat energi itu terdifrag. Berada pada kondisi yang optimal. Semua bagian dari tubuh kita akan mendapatkan porsi energi yang tepat. Ini rasanya luar biasa sekali. Sobat RTD harus coba deh. Lakukan relaksasi energi, kemudian amati pikiran serta perasaan. Dalam kondisi apapun yang sedang dilakukan saat itu. Entah itu sedang bekerja, entah itu mau tiduran, entah itu sedang rebahan. Optimalkan rebahannya, efektifkan rebahannya. Nggak apa-apa rebahan aja terus. Tapi amati pikiran serta perasaan. Jadi kalau ini dilakukan pada saat nanti ketika weekend. Jadi weekendnya itu jadi maksimal sekali. Bisa digunakan sebagai sebuah sarana untuk self-healing. Nanti hari Seninnya itu jadi full energi, full power. Coba deh, Sobat RTD harus lakukan. Atau ada yang sudah lakukan. Ada yang sudah terinspirasi, teringat dengan video-video saya sebelumnya untuk melakukan hal ini. Atau bahkan ada yang sudah jadi kebiasaan. Yuk, sharing dengan saya. Kita saling menguatkan di kolom komentar. Sehingga bisa mengingat kembali, bisa terinspirasi kembali, bisa memotivasi. Kita saling menguatkan di kolom komentar ya. Dan kalau video ini bermanfaat atau bila video ini ingin dijadikan manfaat, dijadikan sarana bermanfaat, yuk share ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga makin banyak orang yang terinspirasi, termotivasi, teringat kembali untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang pada setiap kondisi yang dihadapi. Itu aja video kali ini. Saya tunggu sharingnya, saya tunggu motivasinya supaya kita bisa saling menguatkan. Terima kasih juga udah nonton video ini.
Saya mohon please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel sehingga makin banyak orang yang bisa tenang. Sehingga dunia kita ini makin dipenuhi dengan orang-orang yang bisa tenang, bisa damai, bisa bahagia, sadar bahwa sudah sejahtera. Maaf kalau ada salah kata atau kalimat ucapan dari saya, dan kita kembali lagi di video-video selanjutnya di RTD Channel. Terima kasih. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dimadi.